Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan melakukan penelitian tentang osmosis dan difusi. Sebelum itu perkenalkan saya Bin Saramonangan Cianturi dan anggota kelompok saya yaitu Muhammad Nabil Karomi, Panji Purwonugraha, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Teruci Fatmauliana, dan Tamara Maharani. Tujuan difusi adalah mengetahui dan mendeskripsikan proses difusi yang ada di dalam air. Sekarang kita masuk ke alat dan bahan. Pertama ada serbuk susu, lalu 3 sendok, 3 gelas. Gelas A berisikan air dingin, gelas B berisikan air panas, dan gelas C berisikan air biasa. Dan yang terakhir ada stopwatch, atau bisa menggunakan handphone. Sekarang kita masuk ke cara kerja. Pertama, ambil 1 sendok serbuk susu, masukkan 3 sendok berisi serbuk susu secara bersamaan ke 3 gelas dengan air yang berbeda tadi. Lalu tunggu selama 10 menit. Dan inilah hasilnya. Gelas A yang berisi serbuk susu dengan air dingin memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 10 menit untuk larut. Warna yang dihasilkan dalam larutan tersebut yaitu coklat gelap. Sedangkan gelas B yang berisi serbuk susu dengan air panas memerlukan waktu lebih cepat, yaitu 1 menit, untuk terlarut. Warna yang dihasilkan dalam larutan tersebut yaitu coklat biasa. Dan yang terakhir, gelas C. Gelas C yang berisi serbuk susu dengan air biasa memerlukan waktu 2 menit untuk terlarut. Warna yang dihasilkan larutan tersebut adalah coklat biasa. Saya akan membacakan hasil dan analisis dari praktikum difusi tersebut. Yang pertama, ada pengamatan gelas yang berisi air dingin, waktu terjadi difusi per menit itu lebih dari 10 menit. Untuk yang air panas, waktu terjadi difusi itu 1 menit. Untuk air biasa, itu waktu terjadi difusinya 2 menit. Yang kedua, analisis. Untuk yang gelas A yang berisi serbuk susu dengan air dingin memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 10 menit untuk larut. Warna yang dihasilkan dalam larutan tersebut yaitu coklat gelap. Gelas B yang berisi serbuk susu dengan air panas memerlukan waktu lebih cepat, yaitu 1 menit untuk terlarut. Warna yang dihasilkan dalam larutan tersebut yaitu coklat biasa. Yang gelas C yang berisi serbuk susu dengan air biasa memerlukan waktu 2 menit untuk terlarut. Warna yang dihasilkan larutan tersebut adalah coklat biasa. Kesimpulan, difusi adalah pergerakan zat dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Dari hasil pengamatan kami, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi adalah wujud zat terlarut, ukuran zat terlarut, konsentrasi zat, dan suhu pelarut. Tujuan osmosis adalah mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis dan hipertonis. Kita masuk ke alat dan bahan. Ada kentang panjangnya 4 cm, lalu ada garam, 2 buah gelas, air biasa, penggaris, sendok, stopwatch HP. Cara kerja: siapkan garam, tuangkan garam ke dalam salah satu gelas berisi air lalu aduk. Masukkan kentang ke dalam gelas berisi air biasa dan air garam. Diamkan selama 30 menit. Inilah hasilnya. Saat merendam kentang dengan air biasa dalam 30 menit, kentang tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi teksturnya lebih keras.
Sedangkan saat direndam air garam selama 30 menit, kentang mengalami penyusutan ukuran yaitu dari 4 cm menjadi 3,7 cm dan teksturnya berubah menjadi lebih lunak dan lentur. Kesimpulannya adalah osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi-permeabel. Saat kentang direndam dengan air garam, akan terjadi perpindahan secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju air garam. Karena ini membuat kentang menjadi lebih lunak dan mengalami penyusutan ukuran. Untuk kentang yang direndam dalam air biasa, air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang. Karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air, akibatnya ialah sisi sel bertambah. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi lebih keras. Sekian penelitian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my life right from